banget ya. Dengan matahari hangat. Ini kayak main game bener sih, ada ininya, ada obstacle-nya. Good morning from Stavanger. Gimana sih ngomongnya? Stavanger? Stavanger. Stavanger. Jadi kita sekarang OTW ke Gerak, tempat hiking. Perjalanannya sekitar 2 jam dari Stavanger. Dan untungnya hari ini cerah banget cuacanya. Beneran cerah secerah-cerahnya. Semoga nggak berubah sampai sore, sampai malam. Amin. Biasa setahun cuaca cerah gini sesering apa? 2 bulan. 2 bulan, tapi kemarin summer nggak cerah-cerah amat. Tapi lumayan nyempet ada yang panas gitu sih, nyampe 28 itu kita semua kaget. Itu beneran ya panas banget di dalam rumah aja, kayak udah bikin nggak betah gitu loh, kayak udah lo harus keluar terus cari deket air. Tidur gimana tidur? Tidur buka jendela. Ya jadi rumah-rumah sini di daerah Eropa Utara nggak pada pakai AC karena nggak perlu AC sebenarnya. Karena paling cuaca panas gitu setahun berapa seminggu ya paling? Itu kan waktu itu seminggu doang sih yang nyampe panas gitu. Jadi OTW ke Gerak, harusnya nanti kita bakal lewat jalan-jalan bagus. Ada jalanan yang banyak hairpinnya, nanti kita cobain. Tapi sekarang masih di dekat kota, jadi masih biasa aja jalanannya. Oke, kita keluar kota dulu. Kita cari jalan-jalan yang bagus. Kalau kayak gini kita bilangnya fjord nggak? Enggak. Danau, ini laut. Danau soalnya. Danau atau laut? Ini danau nggak sih? Nah, tapi just to be sure. Wah, bagus banget. Keren apaan tuh? Jadi road trip di Norway, kita jalan kemanapun bakal selalu kaget sama pemandangannya. Tapi kayak laut sih. Ya, di Norway susah bedain mana danau mana laut. Soalnya banyak yang bikin kaget. Kalaupun view-nya kayak danau, bisa jadi itu nyambung ke laut. Enak banget nih orang-orang camping. Bangun-bangun langsung lihat view kayak gitu. Lo nggak camper van? Lo nggak pernah nyoba? Pengen nyoba sih. Pertama kali tapi ini ke Norway, jadi kayak cek-cek dulu, lihat dulu. Gua kira summer vacation gini Norway bakal rame ya. Tapi serame-rame Norway juga sepi. Nah, itu dia. Nggak serame kayak di Itali. Dan karena di sini tuh kayak spread out gitu nggak sih? Banget, gede banget. Iya. Bisa dibilang kita di ujung dunia. Jadi ini hari paling cerah kita di Norway. Lo ngerasa nggak matahari Norway lebih sakit, lebih terik kalau summer? Lebih cepet bikin pusing ya. Sekarang kita masuk ke kabutnya. So far udah 1/4 jalan ke Gerak dan view-nya bagus banget karena kita ngelewatin danau. Ini fjord. Ya ini udah lumayan tebing ya. Kita jalan ngelewatin fjord, habis itu nembus gunung kayak gini, habis itu ntar lewatin fjord lagi, ntar nembus gunung lagi. Jadi fjordnya nggak habis-habis, dan itu bikin perjalanannya nikmat banget. Setiap kita keluar tunnel bakal selalu penasaran gimana pemandangan setelah keluar tunnel. Kayak kalau udah ngelewatin bukit, kita bakal selalu terkejut sama pemandangannya. So far paling bagus lo di Norway di mana? Road trip? Gue? Iya. Gue belum pernah road trip yang jauh-jauh di Norway. Oh iya, baru bentar ya, baru. Ntar ya kalau gue udah punya SIM, udah punya mobil. Soalnya yang kemarin kurang sih, dari daerah Oda terus ke OTW kesini lewat pantai baratnya Norway. Kayak oke, tapi nggak yang sebagus fjord ini. Jadi kalau misalnya ntar road trip lagi, kayaknya gue bakal maksimalin di daerah fjordnya. Ini sepi banget sih. Gue kira karena ini lebih dekat ke Stavanger, mungkin lebih banyak orang ya yang bakal kesana.
Padahal ini harusnya jalan ramenya kan. Harusnya sih. Jalan paling dekat buat dari Stavanger ke Kejerak. Jadi ini salah satu, kalau menurut gue salah satu scenery yang paling oke di Norway. Kita nyupir di jalanan BV 450. Kanan kirinya beneran tebing, nggak ada orang. Real sih, bahkan mobilnya kita doang. Iya, depan nggak ada orang, belakang nggak ada orang. Ya mungkin ini 1-2 setiap berapa menit. Tapi view-nya epic banget. Sampai teman gue yang nggak punya SIM langsung telepon sekolah nyupir buat bikin SIM. Oh itu tuh tadi teleponnya buat Iya, tadi telepon buat nanyain kapan bisa mulai kelas teori. Kalau di Jerman jalan kayak gini speed limitnya 100, jadi bisa lebih enjoy lagi, lebih fun. Tapi kan jadinya nggak enjoy view-nya kalau secepat itu. Iya, jadi kalau ini view-nya enjoy, driving-nya enjoy, tapi kalau di Jerman view-nya kurang dikit enjoy-nya, driving-nya lebih sedikit enjoy-nya. Itu ya, dia compensate dengan karena tahu nih view kita biasa aja. Iya. Ya boleh lah. Ya lah, cepet-cepet Boleh aja. lah ngebut. Rasanya kayak road trip di US ini, karena sepi banget, hampir nggak ketemu orang. Tapi emang karena Norway di ujung dunia sih, jadi makin sepi orangnya, susah buat kesini. Makin ke atas itu, makin utara, makin mahal kan semua. Iya. Ini jalannya oke banget, seru banget buat cornering. Tapi sayangnya speed limit cuma 80 nih. Kalau bisa 100 lebih fun lagi. Kita udah setengah jam kayaknya jalannya kayak gini terus. Jadi buat sebagian orang-orang kayak gue yang senangnya mobil, yang sukanya main game mobil balapan, nyetir di tempat kayak gini beneran kayak main game di real life. Next time kalau gua ke Norway lagi bakal ke lebih utara. Tapi kayaknya enakan mungkin terbang ke sana terus rental mobil. Kalau disupirin, iya kalau disupirin dari Jerman jauh banget. Penasaran sih gue rental mobil EV. Kan charging infrastructure di Norway oke banget. Harusnya pakai EV juga gampang, nggak perlu terlalu planning banyak-banyak, bisa tetap enjoy. Itu mobil pertama di depan yang kita lihat dalam waktu setengah jam. Mungkin setengah jam ya, mobil pertama di depan kita. Semoga dia bisa kita susul. Kayaknya dia bakal pelan-pelan deh. Oh, ada kambing. Is it Oh. camping house? One of them? Oh, lihat kambing. Ya. Kambing. Yeah. Oke, untung dia nggak cepet-cepet jadi bisa kita susul. Lagi-lagi kita ngelewatin lake, kita jalan di pinggir danau. Jadi kombinasi danau sama gunung itu yang bikin pemandangannya oke banget. Kalau misalnya gue nyupir, spot yang selalu gue suka tuh antara jalan gunung yang hairpin kayak gitu atau jalan kayak gini yang beneran di antara gunung sama laut atau danau. Jalanan kayak gini yang di Jerman gak banyak. Kebanyakannya kalau di Jerman lewat kebun, lewat ladang. Walaupun di Jerman nyetirnya bisa unlimited speed limitnya di autobahn. Ini mendingan mana? Tapi mendingan ini sih. Nah, unlimited speed atau the view? The view. Lebih mending jalan kayak gini. Enjoy the view. Setelah ke Norway, gue jadi ngerasa Jerman itu negaranya rame banget. Jalanannya sering banget penuh. Walaupun macetnya nggak sering-sering amat, tapi Emang banyak kan populasinya? iya, populasinya kan termasuk yang paling banyak di Europe. Makanya orang Jerman di mana-mana. Iya, orang Jerman di mana-mana. Tapi kan kita dari Indo ya, jadi pas dari Indo ke Jerman ngerasa Jerman sepi banget, kosong.
Tapi setelah ke Norway Langsung jadi rame. kerasa Jerman tuh rame. Tapi orang Norway gimana kalau orang ada kambing takut nyebrang? Apa tadi? Orang Norway gimana kalau orang Finland kan katanya emang antisosial gitu ya? Sama sih. Sama orang sini. Tipikalnya. Tapi kalau lo ketemunya di nature mereka baik banget. Oh, oke. Sama lah kayak Jerman juga gitu kan. Iya ya. Swedia juga gitu. Jadi kayaknya kita nyari di sini mesti lebih hati-hati karena banyak Sama domba. kambing. Tapi ini kambingnya tahu diri nih di pinggir jalan. Pinggir jalan. Ih lucu banget. Waktu itu gua ke Andorra kan hiking. Terus kaget karena di gunungnya paling ketemu cuman 5 orang dalam seharian hiking 18 km. Oh ya? Cuma Musim ketemu apa? musim bulan Oktober kayak Oke. fall. Kalau di Andorra kan masih anget ya. Ya. Kaget banget tapi cuman ketemu segitu orang. Cuma 5. Yang gue penasaran kita di sini ntar seramai apa gunungnya. Itu kok banyak sih. Iya, ini ada kambing, ada domba. Kanan kiri lagi. Cuties. Kita sampai ke atas bukit. Kita lihat view-nya kayak gimana. Surprise. Oh, bendungan ini kayaknya. Enak banget ya. Nah, matahari hangat. Ini kayak main game bener sih ada ininya, ada obstacle-nya. Jadi kita tadi udah hampir 1,5 jam nyetir. Mungkin sekitar 2 mobil yang harus kita overtake.